Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Perkenalkan, nama saya Suyati Nurrahma, guru penggerak dari SDN Margo Mulyo 1 Ngawi. Perkenalkan juga Ibu Hirnawati MMPD selaku fasilitator dan Ibu Fitri Sulastri MPD pengajar praktik. Koneksi antar materi modul 1.4 Filosofi Ki Hajar Dewantoro, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, dan budaya positif. Keterkaitan materi Filosofi Ki Hajar Dewantoro, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, budaya positif untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Modul 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantoro. Pembelajaran berarti menuntun anak menjadi manusia yang merdeka sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Nilai dan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak adalah 1. Berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Sedangkan peran guru penggerak menjadi pemimpin pembelajaran, mewujudkan kepemimpinan murid, mendorong kolaborasi, menjadi coach guru lain, menggerakkan komunitas praktisi. Visi guru penggerak. Visi guru penggerak adalah representasi visual tentang bagaimana murid kita di masa depan, yakni mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dalam menyusun visi hendaklah berpihak pada murid dengan pola pikir positif dengan pendekatan inquiry apresiatif dengan menggunakan tahapan Bagja. Budaya positif. Berdasarkan penerapan tahapan Bagja akan muncul pembiasaan-pembiasaan positif yang kita kenal dengan budaya positif. Budaya positif akan menciptakan rasa aman dan nyaman bagi murid selama proses pembelajaran. Kesimpulan keterkaitan materi, seorang guru penggerak haruslah mampu memahami nilai dan peran guru penggerak untuk mewujudkan visi yang disusunnya berdasarkan filosofi pemikiran KHD, yakni berpihak pada murid. Berikut ini adalah refleksi tentang modul 1.4 sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan refleksi yang disampaikan. Pertanyaan nomor 1. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Disiplin positif. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk membentuk kontrol diri, pembentukan kepercayaan diri, sehingga mereka bisa berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Teori kontrol. Kita berusaha memahami orang lain tentang dunia, bahwa setiap tindakan memiliki tujuan dan kita hanya bisa mengontrol diri kita sendiri. Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Teori motivasi. Setiap perilaku manusia memiliki motivasi, yakni menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan, untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri sesuai dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Hukuman. Hukuman merupakan bentuk pengendalian perilaku seseorang yang bersifat memaksa dan menyakitkan dengan menciptakan identitas gagal. Penghargaan merupakan bentuk pengendalian perilaku seseorang dengan suatu benda atau peristiwa yang mereka inginkan yang dibuat dengan persyaratan. Keyakinan kelas adalah kesepakatan kelas yang dibuat berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. 5. Kebutuhan dasar manusia. Setiap tindakan seseorang adalah untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu bertahan hidup, rasa cinta dan kasih sayang, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Posisi kontrol. Sebagai guru, kita memiliki 5 posisi kontrol terhadap murid, yaitu sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Segitiga restitusi. Langkah-langkah yang dapat kita gunakan dalam membantu murid untuk menemukan solusi dalam menyelesaikan masalahnya sendiri supaya mereka bisa menjadi pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab, antara lain menstabilkan identitas anak, memvalidasi tindakan, dan menanyakan keyakinan. Pertanyaan kedua, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Saya sadar bahwa dalam menciptakan budaya positif di kelas ataupun di sekolah perlu melibatkan siswa dalam menyusunnya dengan mengadopsi nilai-nilai kebajikan universal yang mereka yakini sehingga dapat menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri mereka untuk sungguh-sungguh melaksanakannya.
Perubahan lain yang terjadi adalah posisi kontrol saya sebagai guru bergeser dari teman menjadi manajer. Setiap tindakan anak mempunyai motif tertentu, tidak boleh ada pembiaran, melainkan kita harus menumbuhkan motivasi intrinsiknya untuk bertanggung jawab melalui tahapan segitiga restitusi. Pertanyaan ketiga, pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif? Pada saat saya menjalankan langkah-langkah restitusi, saya memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpikir kritis dan menemukan solusi atas masalahnya sendiri. Pertanyaan keempat, bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Saya senang karena saya yakin jika langkah-langkah restitusi ini terus kita kembangkan untuk menyelesaikan masalah, maka akan terbentuk budaya positif di sekolah. Pertanyaan kelima, menurut Anda terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik adalah tumbuhnya budaya positif dengan membuat keyakinan kelas yang dijadikan pedoman positif di dalam kelas. Hal yang masih perlu diperbaiki adalah posisi kontrol guru yang selama ini cenderung sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah menjadi pemantau dan manajer. Pertanyaan keenam, sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai? Dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Dan sekarang, posisi kontrol apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda? Apa perbedaannya? Sebelumnya, posisi kontrol yang sering saya lakukan adalah sebagai teman. Murid-murid lebih dekat dengan saya, namun terkadang mereka berlebihan dan terkesan tidak menghargai saya. Sekarang saya lebih memposisikan diri sebagai manajer, dan jika tidak memungkinkan, saya memposisikan diri sebagai pemantau. Saya senang karena merasa dihargai sebagai guru. Perbedaan yang saya rasakan, murid secara sadar mau memperbaiki kesalahannya. Pertanyaan ketujuh, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Sebelumnya, saya sebenarnya sudah menerapkan segitiga restitusi, namun belum secara utuh. Ketika ada masalah, saya baru menerapkan langkah memvalidasi tindakan yang salah. Saya belum menerapkan langkah menstabilkan identitas dan menanyakan keyakinan. Pertanyaan ke-8, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif? Hal yang sangat penting agar budaya positif dapat terlaksana dengan baik adalah perlu adanya kolaborasi antara semua pemangku kepentingan di sekolah. Budaya positif akan terbentuk dan mengakar kuat jika terjalin kerjasama antara sekolah, wali siswa, dan masyarakat. Keterhubungan. Pengalaman masa lalu saya dalam membuat program adalah berdasarkan kebutuhan sekolah atau guru, hanya memberikan instruksi kepada murid. Di masa yang akan datang, saya akan menyusun program yang dapat menampung ide, gagasan, dan pendapat murid, sehingga mereka dapat berkontribusi secara aktif dalam program tersebut. Konsep praktik baik dari modul lain. Modul 1.1, sekolah memprogramkan secara akademik maupun non-akademik sesuai dengan minat dan bakat murid, untuk menuntun murid sesuai dengan kodratnya. Praktik baik dari modul 1.2, melalui implementasi nilai dan peran guru penggerak dapat mendukung terwujudnya pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Implementasi nilai dan peran guru penggerak bisa dicontohkan yaitu pembelajaran yang berpusat pada murid. Praktik baik dari modul 1.3 adalah visi guru penggerak dibutuhkan sebagai proses awal dalam perencanaan program yang berdampak positif pada murid. Program tersebut bisa dicontohkan yaitu program-program mengikuti perlombaan-perlombaan, contohnya lomba keagamaan. Praktik baik dari modul 1.4, program yang berdampak positif pada murid dapat mendukung penerapan nilai-nilai kebajikan universal sehingga terwujudnya budaya positif di sekolah. Sebagai contoh adalah program Sekolah Dwiata menjadikan lingkungan sebagai sumber belajar. Demikian tadi adalah pemaparan koneksi antar materi modul 1.4. Terima kasih. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.